harusnya, ini harusnya itu tidak ada perbedaan antara pasien yang memakai BPJS sama pribadi berbayar lah gitu. Oke. Berbayar. Yang saya rasakan adalah mungkin ini obatnya berbeda. Oh iya. Obatnya Emang nggak sama dengan yang ini dia. Kalau yang saya rasakan ya, obatnya itu berbeda. Saya nggak tahu sih. Saya obat saya pikir sama aja ya. Saya paracetamol doang ya saya minum soalnya nggak tahu. Kebebasan ekspresi itu juga ada batasnya ya kan Kak. Ya seharusnya juga menghujat barang dagangan kakek-kakek, apalagi itu dia mencari kegiatan dengan halal. Emang apa yang dibilang kakek? Dibilang bau tanah. Kan udah kecium padahal ya. Iya, gimana kecium ya? Itu kan dia. Parah banget ya orang-orang. Oh, sampai ada kalimat gitu. Iya Bau itu kan nggak nampak. Iya. Parah netizen itu. Iya, parah banget ya omongannya ya. Nyelekit banget itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iki, Mita. Saya jabat tangan dulu, Pak Iki. Makasih ya Pak Iki sama Mita udah bisa hadir di podcast kali ini. Saya ganggu banget waktunya soalnya malam-malam tag-nya ya. Oke, sebelumnya mungkin aku mau kenalin dulu ya teman-teman buat yang mungkin pernah nonton Ruang Kamat atau belum ya. Jadi kita tuh sebenarnya adalah sebuah podcast yang dimiliki oleh salah satu madrasah yang ada di Jakarta Selatan. Namanya adalah MAK Unggulan Informatika. Dan sekarang itu kita punya konsep baru. Jadi kita sebenarnya mau rebranding podcast ini. Gitu ya. Tapi kebetulan mungkin aku tanya dulu. Dari Pak Iki ini itu adalah guru di MAKUI. Betul ya Pak Iki ya? Mengajar mata pelajaran apa Pak Iki? Saya kebetulan ditugaskan sama Kamat, alamat dekan subdadan kepala alamat sama dengan kepala sekolah. Sama aja. Untuk saya untuk menemuin siswa di mata pelajaran Al-Quran hadis. Al-Quran hadis. Cuman satu berarti Pak Iki ya? Sama tahfiz ada dua. Oke. Jadi basicnya Pak Iki adalah guru agama, teman-teman ya, guru agama ya. Dan di sini ada Mita. Betul. Mita ini dari siswa ya. Kelas berapa Mita? Dari kelas 12. Oh, kelas 12 berarti bentar lagi lulus ya? Betul. Oke. Nah, jadi konsep kali ini tuh kita itu mau berkomentar tentang hal-hal atau topik yang lagi viral nih ya. Jadi viral seminggu terakhir ya. Sebenarnya sih nggak harus seminggu terakhir ya. Intinya yang masih hangat lah untuk diperbincangkan gitu ya. Nah, tapi karena kita di bawah naungan pendidikan, nanti kita akan dengar dari sudut pandang seorang guru dan dari sudut pandang seorang siswa. Jadi akan selalu ada siswa atau guru ya. Ini kebetulan dua-duanya siswa dan guru gitu ya. Nah, mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama atau ke topik yang pertama yang kita komentarin Peki. Nah, kebetulan kemarin tuh lagi naik banget, lagi viral banget tentang kasus dokter ya atau tenaga kesehatan ya. Nakes itu kan kepanjangannya pasti tenaga kesehatan kali ya. Tenaga kesehatan aku nggak tahu sih nakes sama dokter tuh sama atau enggak, atau dokter tuh bisa disebut nakes gitu ya. Nah, dokter atau nakes yang berkomentar agak sedikit negatif ya ke pasien gitu. Jadi kronologi itu kayak gini ya, aku mungkin boleh koreksi kalau salah ya, aku juga nggak tahu. Jadi ada seorang pasien lah, dia tuh mungkin aku nggak tahu sakitnya apa, mungkin dia berobat tapi dia pakai BPJS ya kan, BPJS. Nah, ya seperti yang kita tahu lah ya, kalau misalkan kita berobat BPJS kan memang agak sedikit lama ya, jadi nggak secepat kalau kita bayar pribadi gitu ya. Ada jalurnya lah gitu ya, agak sedikit lama. Ya disebut sama dia tuh nunggu sampai berapa ya, 8 jaman kalau nggak salah ya. 8 jam. Nah terus dia akhirnya bikin threads tuh ya, bikin kutipan. Nah di situ ternyata banyak yang komen. Yang komen tuh kebanyakan dari para nakes atau dokter gitu. Ya banyak sih, ada yang kebanyakan menghujat ya, mungkin ya menghujat atau apalah bahasanya ya. Cuman kurang enak lah. Ada yang bahkan aku nggak tahu siapa yang aku baca tuh kayak dalam tanda kutip tuh kayak nyuruh meninggal gitu, maksudnya kan agak sedikit gimana ya kalau misalnya gitu ya. Lebih baik meninggal gitu, kalau mau cepet dapat ruangan ini aja potong nadi apa kalau nggak salah ya. Itu kan agak sedikit gimana ya, apalagi ke pasien kayak gitu. Nah, yang aku mau tanyakan nih Pak Iki. Dari sudut pandang Pak Iki, nanti setelah Mita setelah Pak Iki ya. Nah, Pak Iki dulu
menurut Pak Iki kenapa? Ya, karena ini tuh kan nakes gitu, maksudnya dokter. Kenapa orang bisa sampai berkomentar kayak gitu apalagi pasien? Silakan Pak Iki. Ini sebenarnya rawan ya, Bas. Iya, Maksudnya rawan. wah nggak apa-apa lah, nggak Kita apa-apa. komentar aja. Ya kan kita cuma berpendapat aja, Bisa, hak siapapun. Kalau kita pasti bisa salah kok. Betul. Pasti bisa salah, Hmm. cuma silakan dikoreksi. Ya. Kalau menurut sudut pandang saya itu gini, yang namanya nakes itu kan mungkin ada beda ya. Kan ada tenaga kesehatan itu bisa dibilang perawat, Ya. bisa juga di antara memangnya kerja di dunia kesehatan ya. Kalau dokter mungkin agak beda kali ya. Oh jadi dokter dengan nakes tuh mungkin beda gitu. Kalau Ya? menurut saya beda. Oke. Tingkatannya beda. Tingkatannya beda. Oke. Tingkatannya beda. Nah, di nakes itu mungkin ada perawat. Mungkin. Yang saya ini kebetulan memang sekelibatan saya ya mungkin saya juga termasuk kaum kolonial lah. Kelahiran tahun 78 ya, tapi udah mengalami ini, mengalami berapa macam periode ya. TikTok ya saya ikut, medsos lah gitu. Saya ikutin. Nah, tiba-tiba pas saya lihat TikTok itu, lihat TikTok ternyata ya itu ada, lihat kok seperti ini gitu ucapannya, kemudian viral banget gitu. Iya. Karena memang yang dilihat itu kan kesehatan. Kesehatan seseorang yang memang jaminannya hidup atau mati kan. Betul. Yang harusnya nggak bisa dibecandain, apalagi seperti ini gitu ya komennya. Ya. Nah, kemudian terlebih lagi yang fasilitas negara diberikan sama setiap warga itu kan berhak kan mendapatkan kesehatan melalui jalur BPJS. Jaminan ya. Jaminan yang memang dipanggungkan oleh pemerintah. Masalahnya adalah dilihat dari situ kan bahasanya gini, sebenarnya pasien itu tidak gratis. Tidak gratis. Benar, emang pakai BPJS tuh kan sama negara. Iya, betul. Gitu. Betul. Harusnya, nah ini harusnya itu tidak ada perbedaan antara pasien yang memakai BPJS sama pribadi. Ya berbayar lah. Gitu, berbayar. Ya perlakuan yang sama harusnya. Harusnya perlakuan yang sama sebenarnya gitu ya. Sama-sama bayar walaupun memang kabarnya. Ini kabarnya aja gitu, kabarnya bahwasanya pembayaran itu ditangguhkan. Ditangguhkan dari pemerintah ke rumah sakit. Tapi kan kalau misalkan tadi kan Pak Eki bilang ya, misalkan harus pelayanannya usahakan sama dengan yang berbayar gitu ya. Nah, kalau misalkan disamakan Pak Iki, ya saya nggak tahu ya, maksudnya saya juga berharapnya kayak gitu ya, karena saya pakai BPJS juga kebetulan gitu. Iya sama, kita semua pakai BPJS ya. Masalah iuran enggak belakangan. Nah, tapi kalau misalkan disamakan Pak Iki, yang akan jadi masalahnya kan yang berbayar pakai pribadi tadi. Mungkin gini kali kok. Ya mungkin nanti juga siapa kita boleh pendapat. Karena memang kita sama-sama berterima kasih juga pertama sama pemerintah nih. Kita dipermudah, pasti. Kemudian diringankan untuk di wilayah kesehatan ya. Karena memang saya juga termasuk orang yang mendapatkan BPJS lah. Gitu. Kemudian yang saya rasakan adalah mungkin ini obatnya berbeda. Oh iya. Emang nggak sama dengan yang ini dia. Kalau yang saya rasakan ya, obatnya itu saya nggak tahu sih, saya obat saya pikir sama aja ya. Saya paracetamol doang ya saya minum soalnya nggak tahu. Waktu itu kan saya juga pernah lah merasakan memakai fasilitas negara ya di BPJS ya. Saat itu ini pengalaman pribadi sebenarnya gitu. Pribadi memang sebenarnya sih ada ketidakadilan. Oh iya, saya juga baru tahu. Ada ketidakadilan gitu. Ketika itu saya mau tapi ini pengalaman pribadi ya? Sebenarnya iya. Iya sebenarnya ini. Cuma ternyata kok bener gitu. Kok bener sama isi-isi di masyarakat. Gitu. Dan akhirnya ya saat itu saya berobat ngantrian sama gitu. Datang pada saat itu sama datangnya. Jadi daftar sama karena memang saya pakai BPJS. Ternyata orang yang sama itu berbayar. Perlakuan berbeda sebenarnya. Sangat berbeda. Itu yang kami sesalkan.
Oke. Heeh. Datang sama gitu, saya ngantri sampai 3 jam bener, 3 jam, sedangkan dia berbayar baru naruh Langsung. langsung dipanggil. Iya. Karena otaknya beda Iya. beda kartu gitu. Oke. Kartu. Jadi kalau di Dufan tuh apa namanya kalau kita bayar yang lebih Fast track. fast track ya, Fast jalur track. fast track ya. Iya. Jadi sakit pun ada jalur fast Iya, track ya, Bro, ya. betul. Kalau kita bayar ya otomatis lebih cepat gitu ya. Iya, betul. Oke. Cuma memang dokternya sama. Oh, Dokter dokternya yang sama. melayani kita sama. Nah, Nah, tapi kalau obatnya Pak Iki, tadi kan Nah, Pak Iki bilang itu. obatnya beda. Iya. Pak Iki tapi pernah berarti kalau Pak Iki bisa bilang beda ya, Oke. berarti Pak Iki pernah jalur BPJS, pernah jalur pribadi. Betul, pernah. Nah itu berbeda. Itu yang kedua kalinya ceritanya. Oke. Pertama saya pakai jalur BPJS, Hmm. kemudian jalur yang kedua jalur berbayar. Hmm. Ya lumayan lah bisa ngegaruk kantong Iya, lumayan lah. iyalah kita tahu lah Ada pasti dari mana. konsultasi gitu kan. Hmm. Konsultasi ya lumayan. Mungkin kita juga tahu lah berapa sekali tuh konsultasi kesehatan gitu ya. Lumayan merogoh kocek dalam. Itu belum obat. Belum obat. Oh jadi periksa dengan obat tuh beda ya? Beda. Oh, saya soalnya nggak pernah pakai jalur pribadi teman-teman, pakai BPJS saya tiap hari. Saat itu memang Nggak tiap hari sih. Saat ini terdesak ya. Saat itu terdesak. Oh harus ya, mungkin butuh penanganan Harus kan cepat. butuh penanganan cepat. Oke. Kalau nggak ditangani dengan cepat, ya mungkin satu sisi kan saya ngajar ya. Iya. Nah, berarti ada jam yang saya harus hilang tuh untuk menemani siswa belajar. Oke. Akhirnya saya pakai jalur berbayar dan obatnya beda. Obatnya beda. Oke. Mungkin itu yang dirasakan oleh siapa sih? Aku lupa namanya. Siapa nih? Yang Pak Yurizal. Yurizal itu ya mungkin itu yang dirasakan sama beliau kali ya. Yang kebetulan kayaknya udah almarhum ya. Kita doakan aja semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma konteksnya tadi perkataan ini kalimat nakes iya, itu yang agak kurang terpuji lah bagi iya, saya. betul. Karena itu mau bagaimanapun tidak bisa dibenarkan kayak gitu. Sampai kalau nggak salah dokter siapa tuh yang selalu ngomongnya halus banget. Dokter Gia ya kalau nggak salah ya. Dokter Gia pun bilang kan, dia akhirnya kan berkomentar tentang masalah ini. Dia bilang secapek-capeknya nakes ya. Yes, kita tahu lah nakes itu kan bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Mereka mungkin nanganin pasien bisa puluhan setiap hari, nggak tahu ya. Memang capek, tapi dia bilang pasien yang sakit itu lebih capek gitu. Karena mereka ini capek kerja, tapi pasien tuh capek karena sakit, bukan capek kerja kayak gitu. Jadi secapek-capeknya nakes harusnya paham kalau pasien itu pasti lebih capek kayak gitu. Ya dia pun tidak membenarkan hal itu. Nah sekarang kita ke Mita nih. Mita kan dari siswa ya, kira-kira pasti kan udah ini dengar lah ya berita ini ya. Nah kira-kira kalau dari Mita, tanggapan Mita tuh seperti apa tentang topik yang lagi viral ini? Terus kamu pakai BPJS apa enggak? Pakai, cuman belum pernah sih. Oh belum pernah pakai? Iya, cuman ada BPJS ya. Nah apa tanggapan kamu nih tentang topik ini, nakes-nakes yang berbicara negatif lah ya ke pasien? Mungkin kalau menurut saya itu tergantung dari orangnya ya Kak. Karena waktu itu saya pernah ngurus kakek saya yang sakit, tapi di daerah Jawa Barat. Nah itu menggunakan BPJS, tapi perlakuan dan pelayanan itu sangat baik gitu. Oh gitu. Ya mulai dari obatnya juga bagus, terus juga pelayanannya tidak lambat gitu. Iya makanya yang aku juga bingung, gimana ya kayak ini tuh kenapa ya orang tuh bisa sampai ngomong seperti itu. Kalau ini ya Pak Iki atau Mita ya. Kalau misalkan yang ngomong itu dalam tanda kutip orang dengan mohon maaf pendidikannya mungkin ke bawah ya, terus dalam kondisi ekonomi yang mungkin menengah ke bawah juga, mungkin aku bisa mewajari lah gitu kalau orang ngomong kayak gitu ya. Betul. Nah tapi kan yang berbicara ini tuh yang kita lihat di konten itu ya, itu ada yang lulusan dari kampus ternama, dokter nggak mungkin lah, maksudnya dari ekonomi yang ini gitu kan. Nah kok bisa mereka berkomentar seperti itu? Tadinya aku mikir ya Pak Iki, apakah ada hubungannya dengan kondisi keuangan di rumah mungkin, ekonomi Indonesia yang kayak gini, atau mungkin dengan problem yang lain yang ada di luar sehingga mereka tuh responnya tuh seperti ini ke pasien gitu. Tapi tadi seperti yang Mita bilang ya, ternyata kan tergantung orangnya, karena nggak semua seperti itu ya ternyata ya. Ya itu balik lagi mungkin ini oknum lah ya, nggak semua oknum aja kayak gitu ya. Nah, tapi Pak Iki setuju nggak kalau misalkan ternyata mungkin mereka seperti itu tuh karena ada masalah lain di belakang gitu,
yang kebawa ke kerjaan. Oke, kalau saya tanggapi sih sebenarnya gini, saya sangat tidak setuju sebenarnya. Oh, nggak setuju malah? Nggak setuju. Oke. Harusnya mereka yang berpendidikan tinggi itu, apalagi dokter ya, Ya, tenaga kesehatan itu kan biaya untuk pendidikannya luar biasa mahal. pasti itu. Mahal lah, Oh. gitu. Ya, kita kan dekat sama dokter. Kita tahu dokter lah pendidikannya gimana. Iya, iya. Waduh, luar biasa lah. Ya. Nah, sangat tidak berbanding ya ketika dia pendidikannya tinggi, kemudian ucapan yang keluar dari mulut oknum nakes tersebut gitu, itu menyakitkan hati. Iya. Iya, menyakitkan hati sampai udah kalau nggak mau sabar ya gores tangan, Iya, biar dapat ruangan. Tapi kan ruangan jenazah gitu ya, kan bahaya sekali. Iya, ngomong seperti itu ke pasien. Apalagi mereka kan disumpah ya, maksudnya ada sumpah dokter. Betul. Kalau dari segi sosial sih itu nggak baik, sangat nggak baik, sangat nggak baik. Buruk buat satu ya, buat segi pendidikan juga. Kemudian sosialnya juga nggak baik. Harusnya ya mengayomi mereka itu. Iya. Itulah. Ya berlaku baik sama orang. Apalagi pasien yang memang saat itu sedang membutuhkan Tolongan ya, pertolongan medis. gitu. Itu udah hidup dan mati ya. Iya. Dikasih support bukan malah dikasih jatuh. Iya. Kasih support. Dan mungkin kan yang berkomentar ini kan memang tidak, dalam tanda kutip ya, tidak selepel lah mungkin dengan dokter. Harusnya dokter tuh bisa lebih bijak dalam berucapnya juga, kayak gitu kali ya. Oke Pak Iki, kita lanjut ke topik berikutnya ya. Nah, kalau tadi kita kan bahas tentang nakes ya. Yang topik yang kedua ini malah sebenarnya masih aku wajar, sebenarnya bukan wajar sih, maksudnya karena kita ya nggak tahu nih, ini sama aja sama konteksnya tuh ada orang yang berkomentar negatif lah gitu. Tapi kan ini netizen, kita nggak tahu nih dia tingkat pendidikannya seperti apa, ekonomi seperti apa, kita nggak tahu. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip masih wajar lah dibandingkan dengan anak tadi ya. Nah, jadi ada satu berita Pak Iki, viral juga ya. Jadi ada satu orang kakek-kakek ya, dia itu jualan lewat live TikTok gitu. Nah, jualan baju-baju gitulah gitu ya. Nah, itu di komentar saat dia live itu banyak banget yang menghujat. Ada yang bilang itu bajunya kayak baju orang miskin, terus bajunya bekas nyolong lah. Betul. Terus banyak lah pokoknya komentar-komentar yang negatif dari netizen. Nah, kebetulan kan Pak Iki ini guru agama ya. Ya, kebetulan guru agama. Jadi saya akan bawa sedikit ke arah agama nih Pak Iki. Nah, menurut Pak Iki, ya maksudnya di agama tuh masa sih pasti kan ada ya tutur kata tuh diajarkan gitu loh. Coba menurut aku mau tahu pendapat Pak Iki sama Mita juga. Kalau Mita mungkin nggak dari agama nggak apa-apa ya, dari diri sendiri aja. Tapi kalau dari Pak Iki coba kasih pandangan menurut Pak Iki gimana dari sisi agama. Masalahnya ini kan dunianya dunia apa ya, digital lah ya. Dunia digital, mungkin kalau bahasa kita sekarang ya jualan online ya. Jualan online di mana antara penjual dan pembeli itu tidak saling tampak gitu. Iya, betul. Betul ya? Tidak. Penjual, ya oke. Penjual nampak, pembeli hanya tulisan gitu kan. Goib. Goib. Hal yang wajar sebenarnya satu ya. Hal yang wajar ketika si pembeli itu tidak melihat atau meraba barang yang akan kita beli, hanya melihat visualnya saja. Gitu. Sebenarnya gini, ada satu sisi kesalahan bukan gini ya, kesalahan dalam jual beli itu ketika si pembeli tidak datang langsung atau tidak meraba-raba barang yang dijual. Itu satu kerugian untuk pembeli sebenarnya ya. Cuma resikonya memang gini, ada ijab kabul yang memang ya mau beli silahkan gitu. Resikonya itu ya ditanggung pembeli sebenarnya ya. Karena memang tuh barang kita nggak pegang ya. Ini secara Islam dulu gitu kan, cara fikihnya ya. Ya masalahnya karena memang netizen itu ya berada jauh gitu. Berada jauh ya mungkin wajar sebenarnya. Hal wajar ketika dia melihat, wah ini barang kelihatan nampak bekas gitu kan. Wajar berkata begitu sebenarnya. Gitu kan. Ya kalau misalkan
mau mendapatkan barang yang bagus ya datang ke pasar sebenarnya. Tapi kan ini sudah tuntutan zaman. Ya sudah tuntutan zaman, mau nggak mau ya terima apa adanya di situ. Nah sebenarnya yang penjual pun sebenarnya gini, dengan lighting kamera, dengan lighting lampu dan segala macam gitu kan, itu bisa menghasilkan tampilan barang yang baik sebenarnya. Nah adapun komentarnya yang kita lihat kan komentar. Saya bilang tadi hal yang wajar ketika si calon pembeli ini ya mungkin berkata-katanya, oh itu barangnya kurang baik gitu. Ya wajar sebenarnya orang dia nggak melihat dengan jelas aslinya kan, betul nggak? Ya. Tapi ini Peki, potong sedikit tapi mohon maaf. Jadi kalau misalkan mereka itu berkomentar, misalkan ya ada orang jualan terus mereka berkata, motifnya kurang bagus Kak, misalkan kayak ini apa namanya, kayak motif ibu-ibu atau gimana ya, berkomentar negatif seperti itu mungkin masih diwajarkan Peki. Tapi kalau ini kan dalam konteks mereka tuh mengolok-olok, ya mengejek, apalagi tuh kakek-kakek loh. Maksudnya kan kita kasihan banget ya ngelihatnya ya, kayak saya aja pas nonton kasihan, sampai dia minta maaf ya kakek-kakeknya malah ya. Malah kakek-kakeknya minta maaf. Ya saya berpikir kayaknya anak muda nih yang komen-komen. Nah, maksud saya kenapa entah mungkin anak muda atau gimana, kenapa orang tuh lebih mudah untuk berucap negatif dibandingkan dengan positif, apalagi di media sosial ya, yang seperti tadi Peggy bener bilang, memang nih orang mukanya nggak kelihatan, nama juga belum tentu nama dia. Nah jadi mereka tuh bisa seenaknya aja untuk ngomong negatif gitu loh. Nah saya tuh kadang mikir lagi, apakah ini sama konsepnya dengan kayak kita di sekolah nih misalkan, dulu kan rame ini Peggy ya, tawuran ya, maksudnya tawuran itu kan orang berani cuma rame-rame, tapi kalau sendiri belum tentu dia berani. Nah apakah ini orang tuh berani karena mereka tuh nggak kelihatan gitu, atau kenapa gitu loh? Ya, mungkin Kak Bita punya jawaban sendiri nih. Oh iya, nah coba dulu lah, coba dari sudut pandang anak muda dulu gitu kan. Coba kami tanggapan sedikit tentang kasus ini. Coba. Saya tuh kebanyakan orang itu beralasan dibalik kalimat kebebasan berekspresi gitu loh Kak. Oh iya, jadi menurut kamu mereka tuh dalihnya ini kan kebebasan berekspresi gitu ya? Iya betul, dan tapi kebebasan ekspresi itu juga ada batasnya ya kan Kak. Ya seharusnya juga menghujat barang dagangan kakek-kakek, apalagi itu dia mencari kegiatan dengan halal. Kan biasanya kalau udah tua gitu kan susah cari kerja, dan masih untung mau kerja juga ya? Iya, dan bahkan ada juga yang sampai biasanya minta-minta doang gitu. Nah kalau kakek-kakek ini kan lumayan inspiratif gitu ya Kak. Dia mau bekerja, nggak mau merepotkan orang lain, mandiri gitu. Dan saya lihat hujatannya itu juga bukan tentang produknya doang, tapi tentang ke kakeknya gitu. Oh iya? Iya. Kakak nggak tahu sih, maksudnya yang aku tahu cuman hujatan yang ke pakaian-pakaian ya, nggak tahu kalau sampai ke kakeknya gitu. Emang apa yang dibilang ke kakeknya? Dibilang bau tanah. Kan udah kecium padahal ya. Iya, emang gimana kecium ya? Itu kan dia. parah banget ya orang-orang. Iya. Oh, sampai ada kalimat gitu. Iya Bau itu kan betul. nggak nampak. Iya. Parah netizen itu. Iya, parah banget ya Memang omongannya ya. Nyelekit banget itu. Bener. Itu pasti kalau di depannya nggak bakal berani itu. Ya karena mereka nggak kelihatan kan. Iya betul. Ya, tapi ya di satu sisi aku nggak setuju ketika kebebasan berekspresi itu dipakai untuk seperti itu gitu kan, apalagi untuk generasi yang sekarang nih ya, ya untuk anak muda ya janganlah dicontoh yang kayak gitu ya. Itu walaupun kalian memang akan sulit ya, maksudnya akan sulit gini, memang nggak akan ada impact buat kalian gitu loh, kalian juga nggak akan kena, nggak tahu juga itu akun, misalkan pun mau dipermasalahkan ke polisi pun bisa tutup akun gitu kan, jadi nggak akan ketahuan lah itu yang berkomentar siapa, cuman harus ditanamkan dalam diri itu, apalagi ini kita nih masih siswa ya. Iya betul. Berucap tuh yang baik, dipikir dulu sebelum berucap, kayak gitu ya. Itu buat semuanya, buat semua generasi sekarang yang asbun, yang asal sebut, asal ngomong. Jadi harus selalu dipikir ketika kalian berucap tuh harus tahu konsekuensinya. Ya jangan sampai mentang-mentang di belakang layar bisa berucap seenaknya, kayak gitu. Nah itu untuk topik yang kedua. Tapi gini, belum tuntas nih sebenarnya. Boleh Pak Eki, silakan. Kita lihat dari segi apa ekonomi ya, branding mungkin bisa disebut dengan branding ya. Kadang-kadang gini kok, di dunia medsos itu kan kita nggak kelihatan, nggak nampak ya. Maksudnya itu yang netizen itu nggak nampak lah, hanya muncul nama atau apa. Bisa jadi loh. Kadang-kadang bisa jadi branding buat dagang itu, bisa jadi loh.
itu ini sih apa namanya? Tadi tuh saya sempat riset sedikit ya, kayak bisa jadi memang ini tuh disetting. Oh, bisa. Iya. Bisa jadi. Iya bisa jadi. Karena kan sekarang dunia ini gini, ketika melihat kondisi ekonomi seperti ini, gitu kan, wah ini Indonesia gampang, atau mohon maaf, misalnya sebagian warga itu bisa diangkat secara kemiskinannya, kesedihannya, diangkat seperti apa, akhirnya menjual kesedihan, gitu kan, akhirnya diangkat tuh branding ini kali ini yang muncul, itu kan baru prasangka, gitu kan, karena kan hanya nampak nama aja kan, inisial gitu kan. Ya, jadi memang mereka tuh dibayar juga untuk bisa jadi kan. putaran negatif dong biar naik gitu ya. Nah makanya saya bilang gini, di dunia medsos itu ya jangan ambil pusing sebenarnya. Iya, karena semua tidak bisa dipercaya. Iya, susah, kecuali memang perdagangan memang di tempat. Iya. Yang real bener, ada antara penjual dan pembeli itu ya ada di tempat. Itu kan sebenarnya transaksi yang sah itu kan sebenarnya segitu. Yang dulu ya yang berlaku itu seperti itu. Tapi harus sekarang kan karena memang udah ada mungkin fatwa berbeda ya melihat kondisi gitu. Yang jelas antara pembeli dan penjual itu sama-sama ridho dalam hal transaksi, ya udah aku boleh buat gitu. Tapi ketika ada tawar-tawar, ini kan tawar-tawar sebenarnya bisa jadi branding merek. Iya. Tapi iya benar-benar aku juga kepikiran juga sih, maksudnya memang kayaknya di Indonesia ini untuk marketing kan kadang orang menjual kesedihan gitu ya, menjual kemiskinan kayak gitu-gitu. Dan pas banget tadi aku sebenarnya ngecek si akun si kakek itu kan, ternyata videonya banyak banget dan view-nya juga tinggi-tinggi. Ya mungkin memang itu adalah salah satu strategi marketing. Iya. Jadi memang betul. Cuma memang gini, ya pinter-pinter kita lah. Jempol itu sekarang bahaya. Kalau dulu kan lidah, sekarang jempol itu yang bahaya gitu. Klik cepet banget, klik gitu kan. Makanya ya hati-hati dengan jempolmu sekarang gitu. Iya betul, itu bisa dibilang statik. Bisa ya gitu. Dan itu juga jadi hal yang miris gitu sih Kak. Kan karena kebanyakan konten itu kayak harus konten yang buruk dulu atau penuh hujatan dulu baru dia viral. Iya. Tapi giliran konten yang positif dari awal itu sepi-sepi aja gitu. Tapi aku punya satu teori ya, maksudnya ini orang yang ngomong sebenarnya. Jadi ternyata memang menurut penelitian itu manusia itu cenderung lebih tertarik dengan suatu hal yang negatif. Nah, awalnya kenapa? Ya awalnya katanya dulunya gitu ya. Dulu tuh manusia apalagi laki-laki gitu ya. Itu kan mereka tuh hidupnya di luar. Berburu gitu ya. Berburu entah hewan atau apa. Jadi mereka tuh akan lebih tertarik misalkan kayak jangan tidur di luar nanti ada apa gitu ya, hewan apa gitu ya. Itu mereka tuh akan lebih nurut atau tertarik gitu loh untuk masuk dibandingkan dengan ayo tidur di rumah, di dalam tuh nyaman gitu. Jadi memang tantangan tuh lebih disukai gitu. Hal negatif tuh lebih disukai oleh orang gitu. Makanya mungkin itu yang menyebabkan kayak sekarang tuh hal-hal yang negatif tuh lebih cepat naik dibandingkan dengan hal yang positif. Ya kan kalau kita lihat media sosial sekarang ya kayak negatif, muncul lagi negatif, entah itu negatif dari pemerintah, negatif dari apa, tapi berita negatif itu selalu naik, kayak gitu. Jadi, kayak berarti tadi dari Mita, lebih percaya mana? Itu tuh sebenarnya teknik marketing, atau emang ini beneran real mereka ngehujat? Kalau menurut saya tuh, ya mereka real ngehujat itu sih. Real ngehujat, berarti ini bukan teknik? Bukan. Bukan memang disetting untuk mereka viral? Bukan, karena kalau saya lihat-lihat video lamanya itu, dulunya tuh videonya tuh views-nya sepi, terus yang live juga nontonnya tuh sedikit. Tapi ketika videonya viral dengan hujatan itu, mulai banyak orang yang berempati dan juga live-nya jadi naik gitu. Tapi kalau saya jadi kakek-kakeknya ya, hujat saya terus gitu, biar view-nya naik gitu. Karena saya tuh punya konten juga Peki, dan saya lebih suka dihujat gitu loh. Hujat aja nggak apa-apa, komen, yang penting komen ya, biar konten saya tuh naik. Sebenarnya di agama manapun pasti mengajarkan bahwasanya hidup itu harus baik, gitu kan. Kemudian memperdalam ilmu agamanya masing-masing lah. Agama Buddha, kemudian Hindu, Kristen, itu pasti ada arah untuk mengajarkan untuk lebih memperdalam. Ya, apalagi ini berbicara secara Islam ya, kacamata Islam itu ya. Islam itu banyak, apalagi pelajaran banyak lah.
menghormati orang, menghargai orang tua, segala macam lah. Hukum sosial sebenarnya yang paling utama sebenarnya. Hukum sosial di mana yang saya bilang tadi, kita harus kalaupun memang tidak bisa berlaku baik, ya setidaknya jangan ngajak orang lain untuk melakukan hal yang tidak baik. Udah berhenti dari keburukan, gitu kan, berhenti dari keburukan. Ya caranya ya belajar, bisa baca-baca sendiri, literasi ya, baca, apalagi ya rajin datangi ke pengajian itu ya pengajian tentang banyak lah, tasawuf, ilmu fikih, banyak pengajian sebenarnya kalau kita mau datangin ya. Kalau memang keterbatasan waktu ya baca aja, apalagi dunia sekarang pencet dikit buka semaunya kita, ustadz yang paling terkenal aja bisa kita datengin, nggak mesti datang ke tempatnya. Ustadznya datang ke meja kita, di hadapan kita datang gitu kan. Udah googling, YouTube segala macam. Ya itu wawasan. 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 Aku nambahin dikit nih buat Mita ya. Jadi menurut aku pribadi ya, belajar agama itu penting banget. Iya. Ya tapi lebih penting lagi kalau diterapkan. Jadi jangan cuma belajar agama itu cuma teori. Ya, jangan cuma, tapi terapkan di kehidupan. Ya. Jangan sampai agama boleh misalkan dari sekolah ya nilainya tinggi, teorinya bagus, tapi di luar masih ngomong kasar, ke orang tua masih ngelawan, ke guru masih di belakang ngomongin buruk ya. Jadi bukan cuma teori agamanya yang penting, tapi prakteknya juga penting di kehidupan. Karena banyak banget ya Pak ya. Orang yang mungkin ilmu agama tinggi lah, tapi tidak diterapkan. Ya, menjawab nggak Mita? Menjawab ya. Oke, karena ini nggak tahu sudah berapa menit ya, dari tadi kita cut dulu ya, tapi kayaknya untuk konten hari ini kita sampai di situ dulu aja. Ya, jadi nanti di minggu depan itu akan ada segmen yang baru. Ya, tadi udah disampaikan ya segmennya apa. Jadi silakan nonton di depan. Sebenarnya terima kasih banyak Pak Iki, malam ini udah hadir. Terima kasih juga buat Mita ya, udah menyempatkan waktunya malam-malam kayak gini. Besok libur. Ya, besok libur. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Tepuk tangan dulu.